Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita terus bertumbuh dalam 365 yang mengubahkan dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya, sehingga itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7. Ini adalah satu bagian di mana Yesus menyatakan banyak hal kepada begitu banyak orang yang juga ada bersama-sama dengan dia. Dan salah satunya kita akan baca dalam Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, ini adalah satu bagian yang sangat luar biasa. Seperti tema kita hari ini, aliran air hidup. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat air yang mengalir, ya dengan kencang itu juga mungkin gambaran seperti kita dapat melihatnya di sungai. Ya, kalau kita berdiri di sungai, lalu ada air yang mengalir, itu tentunya kekuatannya cukup kuat, ya, sangat besar untuk bisa mendesak kita. Nah, bahkan kadang-kadang kita bisa terjatuh ya atau terseret kalau ada aliran air ya. Nah, kita melihat bahwa satu saja ya aliran air itu bisa sangat kuat, betapa sangat dahsyat. Nah, bacaan ini yang kita baca hari ini mengatakan demikian. Kalau kita percaya kepada Tuhan, dari dalam hati kita yang mengalir itu bukan satu aliran, tetapi aliran-aliran air hidup. Jadi kita bisa melihat ada sesuatu kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang tidak terhentikan, kekuatan yang bisa mengalir keluar dari hidup kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita dapat mengobservasi apa yang Yesus katakan ini, tentunya ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari. Ya, tentunya segala sesuatu yang dituliskan yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan itu tentunya akan menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Nah, mari kita perhatikan dari kalimat yang tertulis atau yang tadi kita baca. Barang siapa percaya kepadaku. Jadi hari ini kita belajar yang pertama ada undangan. Dan undangan itu adalah dari Yesus sendiri. Kepada siapa? Siapa saja. Ya, firman Allah berkata, barang siapa, artinya panggilan, undangan dari Tuhan itu tidak dibatasi ya untuk mungkin hanya untuk orang-orang yang kaya, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijak, orang-orang yang punya kedudukan atau mungkin orang-orang yang kudus gitu. Tidak. Panggilan ini untuk siapa saja. Undangan ini untuk siapa saja, barang siapa ya yang mau percaya, yang mau hadir, yang mau mengasihi Tuhan, yang mau menerima Tuhan. Barang siapa yang merasa haus akan Tuhan. Itu tertulis dalam ayat 37, saya bacakan. Masih tetap di Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang kedua yang kita lihat, undangan yang berlaku kepada siapa saja ini terutama kepada orang-orang yang haus. Jadi bukan pada kondisi tingkat ekonomi, ya tingkat kedudukan, tidak. Justru diberikan kepada orang yang haus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kita dapat belajar ya, ada satu interpretasi yang penting tentang kondisi hidup kita. Seberapa kita merasa haus. Orang yang haus itu tentunya sesuatu yang sangat membebani dia. Ya gak peduli seberapa kuatnya seseorang. Tapi kalau dia haus ya dan itu tidak terpenuhi, cepat atau lambat kekuatannya akan berkurang. Nah, ini satu pelajaran yang penting ya. Kita mau pandai, kaya, kuat ya, punya banyak hal yang mungkin kita andalkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak dipenuhi rasa haus kita akan Tuhan, kita tidak dapat bertahan. Apa yang kita dapat pelajari? Apa yang kita dapat interpretasi? Kita tidak dapat bertahan lama tanpa Kristus. Ya,
Jika kita tidak punya Kristus dalam hidup kita, kita akan mengalami kelemahan dalam hidup kita. Karena itu hari ini kalau kita kemudian punya rasa haus akan kekudusan, rasa haus sukacita, waduh kok nggak ada sukacita ya. Ada rasa haus akan pengampunan karena hidup kita mungkin dipenuhi oleh kemarahan, rasa haus untuk damai sejahtera karena hidup kita mungkin dipenuhi oleh ketakutan. Rasa haus apa yang kita miliki hari-hari ini? Kalau kita tidak memiliki Kristus, tidak segera datang kepada aliran air hidup itu, kita akan justru ditenggelamkan oleh situasi. Oleh karena itu, hari ini ada undangan, barang siapa haus, biarlah ia datang kepadaku dan minum. Pengertian yang ketiga yang kita bisa belajar, minum ya, minum air. Jadi itu air kita nikmati, air itu kita kalau minum untuk memenuhi rasa haus ya, kita pasti percaya air itu bisa memenuhi rasa haus kita. Sama halnya ketika kita percaya kepada Kristus. Ini adalah satu gambaran kita percaya kepada Kristus. Ya, Yohanes menjelaskan perlunya iman kepada Kristus Yesus. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Jadi rasa haus apa yang kita miliki hari-hari ini? Mari datang kepada Kristus lalu minum, percaya kepadanya. Dan firman Allah berkata, tadi yang kita baca di ayat 38, kalau kita minum, kalau kita percaya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi aliran-aliran air hidup, aliran-aliran itu adalah sesuatu yang menyukakan, yang menyenangkan, yang menyegarkan. Dua ayat yang akan saya bacakan catatan firman Allah tentang sungai, tentang aliran air yang menyenangkan. Mazmur 46 ayat 5 berkata, kota Allah, kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Jadi kota Allah itu ada aliran-aliran yang memberikan sukacita, kesegaran. Yesaya 58 ayat 11 berkata demikian, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sungguh istimewa ya, aliran airnya itu baik, tidak pernah mengecewakan. Jadi kita belajar hari ini ya, ketika firman Allah ada undangan, ayo siapa saja yang haus. Haus akan apa kita hari-hari ini? Datang, minum, percaya kepada Kristus. Dan firman Allah berkata, kalau kita sudah minum, roh Allah ya, Kristus memenuhi hidup kita. Bukan berarti kemudian roh itu pergi, tidak. Tapi roh itu akan memenuhi hidup kita, sehingga bahkan bisa mengalir keluar. Dan itu menjadi hal-hal yang luar biasa. Apa artinya? Air itu, roh itu akan mengalir keluar dari hidup kita. Artinya hidup kita akan terus melimpah, dipenuhi oleh firman Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga itu melimpah dan keluar dan dapat dirasakan. Apa artinya aliran air hidup yang mengalir? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama tentang buah roh. Karena ini berbicara tentang aliran-aliran yang mengalir dari hati kita. Firman Allah berkata orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya dipenuhi oleh roh Tuhan, maka akan keluar ya buah-buah roh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Semua yang tadi saya sebutkan ya tidak dapat diketahui orang sebelum kemudian kita menampakkannya melalui tindakan kita, melalui kata-kata kita, melalui pikiran kita. Firman Allah berkata orang yang percaya kepada Tuhan, dipenuhi oleh roh Tuhan, akan kelihatan, mengalir seperti air yang mengalir, air yang hidup. Waktu kita berhadapan dengan situasi-situasi, kita bisa memberikan, mengalirkan kasih ya kepada orang lain sehingga itu menjadi berkat. Waktu di tengah-tengah banyak orang mengalami hal-hal yang mengecewakan, kita bisa menjadi aliran sukacita. Di tengah keluarga mungkin ada hal-hal konflik yang terjadi, kita mengalirkan damai sejahtera. Mungkin ada banyak hal-hal yang hari-hari ini menuntut kita untuk ada dalam ketegangan, kita bisa mengalirkan kesabaran.
Di tengah banyak orang yang mungkin hari-hari ini egois, kita bisa mengalirkan kemurahan hati. Di tengah banyak hari-hari ini orang yang gak setia, kita bisa mengalirkan kesetiaan. Di mana hari-hari ini banyak orang dengan kekerasan, kita bisa mengalirkan kelembutan. Firman Allah mengajarkan kepada kita, ada aliran air hidup yang bisa keluar dari hidup kita. Hidup siapa? Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan. Dan itu berarti yang kedua, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Artinya ketika kita dipenuhi dengan buah-buah roh, hidup kita kemudian tidak hanya memenuhi hati kita. Bukan hanya kita dipenuhi oleh kasih, kita dipenuhi sukacita, kita dipenuhi damai sejahtera. Tetapi seperti tadi saya katakan, aliran yang ada dalam hidup kita itu mengalir bagi orang lain. Jadi hari ini kesimpulannya, ada satu undangan. Kita haus dalam hal apa hari ini? Datanglah kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya seperti orang yang minum air hidup, kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu akan menguatkan kita, itu akan menyegarkan kita. Sehingga kita mampu berdiri di tengah situasi apapun juga hari-hari ini. Tapi yang kedua, ya, kekuatan yang sama, aliran air itu bukan hanya menyegarkan kita, tapi juga dapat menyegarkan orang-orang yang lain. Jadi hari ini mari penuhi undangan. Barang siapa haus, kiranya ia datang minum air hidup. Sehingga dari hidup kita akan ada aliran air hidup. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan dari masalah dan lain-lainnya. Mari salurkan melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami mengucap syukur, Engkaulah air kehidupan yang sungguh menyegarkan hidup kami. Terima kasih untuk undangan-Mu kepada siapapun yang mau percaya. Kami mau belajar percaya kepada Tuhan supaya hidup kami disegarkan oleh Roh-Mu sendiri. Ada buah-buah roh yang ada dalam hidup kami dan juga buah-buah roh yang sama menjadi aliran air hidup yang dapat dialirkan kepada orang-orang di sekitar kami. Berkatilah seluruh keluarga GPDI LCD Magelang supaya kami minum air yang hidup, percaya kepada Engkau, dan hidup kami mengalirkan aliran-aliran air hidup. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah meminta kepada Bapa untuk menguduskan seluruh keluarga GPDI LCD Magelang dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.